wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta berkahnya sehingga kita bisa berkumpul lagi di acara kajian pagi ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, selamat datang ayah dan ibu. Jazakumullah khair telah bergabung di acara kajian pagi ini. Insya Allah masih kuat puasanya. Baik, insya Allah kajian ini akan dilaksanakan 1,5 jam ke depan dengan materinya yang Masya Allah sangat menarik sekali nih. Membahas tentang inner child, inner peace, inner voice, dan juga inner beauty yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Abu Salma Hafizahullah. Baik, sepertinya Ustadz Abu Salma sudah bergabung di tengah-tengah kita. Mari kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz pagi ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, sepertinya kita tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan kajian kali ini. Baik Ustadz, tafadhol. Ya, syukran jazakillah khair. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'du. Para ayah bunda, para aba ummahat, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah di hari ke-6 di bulan Ramadan ini kita masih diizinkan Allah untuk bersua. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan Allah berikan kita nikmat yang paling besar, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat taufik. Yang mana tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat ini. Insyaallah ta'ala di pagi hari ini sebagaimana flyer yang telah diinformasikan, kita akan berbicara tentang 4 inner ya, yaitu sesuatu yang berada di dalam diri kita, yaitu mengenal inner voice, inner peace, inner beauty, dan inner child. Ya. Jadi ini sebenarnya materi yang diminta karena panitia melihat status di Instagram saya ya tentang keempat hal ini ya, dan kemudian minta diangkat untuk dibahas ya. Nah, baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui bersama, Allah menciptakan kita manusia. Allah ciptakan kita memiliki ya secara umum itu 2 aspek. Aspek zahir dan aspek batin. Aspek yang tampak dan aspek yang tersembunyi atau tidak terlihat. Yang zahir sebagaimana namanya ya disebut dengan aspek outer ya, bagian luar. Bagian yang kelihatan, yang tampak. Adapun aspek batin adalah aspek inner ya, yang berada di dalam. Biasanya sesuatu yang berada di dalam itu tidak kelihatan atau tersembunyi, tapi ternyata itulah yang paling penting ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia. Ya, Allah berikan kita tubuh nih, raga, jasmani. Jasmani kita, raga kita itu sejatinya adalah casing ya. Jadi fisik kita itu adalah casing sebenarnya yang Allah titipkan kepada kita di dunia ini. Tujuannya ya untuk mensupport atau memfasilitasi ya misi kita berada di dunia ini, yaitu sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah, dan juga sebagai khalifatu fil ardh ya, pemakmur di bumi Allah Subhanahu wa taala ini.
Karena Allah berikan kita tubuh. Ya. Namun ya apa namanya? Tubuh atau fisik kita ini itu sifatnya adalah sesuatu yang temporer. Ya, yang temporer, yang berkembang. Ya, dan kelak akan menuju kepada kondisi yang rusak, ya. Nah, karena itu fisik kita atau jasmani kita ini sejatinya adalah sesuatu yang akan sirna, akan hilang dan akan rusak. Nah, sementara berkaitan dengan batin, ya biasanya berkaitan dengan masalah hati, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang cenderung lebih langgeng. Ya, karena batinlah yang sebenarnya menjadi penentu ya baiknya zahir atau tidak. Kita tahu ya, manusia ketika di surga, seluruh penghuni surga itu Allah masukkan semuanya dalam kondisi yang paling indah, yang paling baik. Mungkin di dunia ya penampilannya tampak dicela dan dihinakan manusia, tapi ketika di surga, semua penghuni surga itu indah, semuanya baik. Ya. Nah, karena itu bisa jadi di dunia ada seseorang yang begitu tampan atau cantik jelita, tapi ternyata di akhirat dia adalah makhluk yang hina dina, yang buruk rupa dan jelek. Kenapa? Karena yang menentukan atau mendeterminasi dirinya adalah hati dan amalnya. Sementara bisa jadi di dunia ada seseorang itu dianggap sosok yang buruk rupa ataupun jelek. Ya, jelek, buruk rupa. Tapi ternyata di akhirat dia termasuk hamba Allah yang memiliki keindahan. Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, karena itu makanya penampilan itu hanyalah casing belaka. Ya, tapi itu tetap nikmat yang Allah titipkan kepada kita yang harus dipelihara dan harus dijaga. Namun Allah tidak melihat itu. Sebagaimana sabda baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum wala ila amwalikum." Allah enggak melihat kepada rupa kalian, jasmani kalian, fisik kalian. Enggak pula Allah melihat kepada harta-harta kalian. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Nah, jadi inilah manusia Allah ciptakan memiliki dua sisi, dua aspek, aspek zahir dan batin. Ya. Yang zahir adalah sesuatu yang tampak dan bisa langsung disaksikan seperti penampilan, anggota tubuh, juga termasuk amal-amal perbuatan adalah sesuatu yang bisa disaksikan. Sementara batin itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Ya, sesuatu yang tidak kelihatan, nggak bisa dilihat langsung. Seperti niatnya orang, perasaan, emosi, pikiran, kecuali ketika sudah diwujudkan di dalam ucapan ataupun perbuatan. Baru itu bisa tampak. Tapi manusia mampu melakukan ya hal yang kontradiksi antara zahir dan batinnya. Betapa banyak orang yang menampakkan kebaikan, tapi ternyata di dalam dirinya itu menyembunyikan keburukan-keburukan. Dan bisa jadi ada pula orang yang kelihatannya tampak seperti buruk, tapi sebenarnya di dalam dirinya banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ya, nah karena itu benar ya, sebuah idiom yang mengatakan don't judge a book from its cover. Jangan menilai buku dari bungkusnya, dari covernya. Tapi tetap cover itu suatu hal yang penting. Karena umumnya manusia itu mereka dipengaruhi oleh first impression. Ya. Artinya meskipun kita nggak bisa menilai sesuatu hanya sekaligus melihat dari luarnya saja, tapi tetap kita tidak boleh mengabaikan cover tersebut atau zahir tersebut. Kenapa? Karena ya
kaidah asalnya adalah ya apabila innernya baik, apabila batinnya baik, maka itu akan juga terwujudkan di dalam zohir yang juga baik ya. Jadi asalnya seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, loh, kok balik lagi? Sebentar. Nah, kalau kita perhatikan ya, kita itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memahami sesuatu. Ya. Ini adalah salah satu anugerah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ya. Sehingga kita itu bisa memahami sesuatu. Allah berikan kepada kita sejumlah indera. Misalnya, sesuatu itu adalah sesuatu yang bisa dilihat secara visual. Maka kita bisa melihatnya, warnanya, bentuknya, teksturnya, ukurannya, dan sebagainya. Ya. Dan ini adalah nikmat yang Allah berikan. Kemudian ada sesuatu yang bisa kita dengar. Dan sesuatu yang bisa kita dengar itu ada dua macam. Yang kita dengar tadi mengeluarkan suara yang bisa difahami, atau yang sesuatu yang kita dengar tadi dia mengeluarkan suara tapi tidak bisa difahami. Suara yang bisa difahami itu sebenarnya bahasa. Adapun suara yang tidak bisa dipahami yaitu sebenarnya di luar dari bahasa. Allah berikan kita kemampuan untuk bisa memahami apa yang kita dengar. Demikian pula Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa memahami apa yang kita lihat. Termasuk diantaranya kita bisa memahami simbol, bacaan. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia kemampuan untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya secara visual dan juga secara verbal. Ya. Jadi kita bisa memahami orang ketika orang itu berbicara. Kita dengar. Dia ngomong, dia mengeluarkan suara. Suaranya itu adalah kumpulan dari huruf. Huruf itu mengeluarkan fonem. Kemudian huruf itu berkombinasi membentuk kata. Dan kata itu adalah sesuatu yang membuahkan makna. Itulah kalam. Ya. Dan juga Allah memberikan kita penglihatan dengan penglihatan. Ya, selain kita bisa melihat warna, bentuk, tekstur, ukuran, kita juga bisa memahaminya. Bahwasanya dari warna, bentuk, tekstur itu bisa membentuk suatu form, suatu simbol, dan simbol itu bisa mewakili suatu hal yang bisa dipahami ketika itu berkombinasi menjadi kata. Dan kemudian juga ada sesuatu yang bisa kita rasakan, meskipun nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dengar. Contoh misalnya, angin misalnya. Ya, ketika angin berhembus, ya mungkin kita bisa mendengar sedikit sepoi-sepoi. Tapi kita nggak bisa melihatnya, karena nggak ada warnanya, nggak ada bentuknya, nggak ada teksturnya. Tapi ketika angin itu menyapu kulit kita, maka kita bisa merasakan keberadaan angin tersebut. Atau rasa, taste, manis, asam, kecut, asin, dan seterusnya. Itu sesuatu yang nggak bisa dilihat dan nggak bisa didengar. Tapi bisa kita rasakan, bisa kita taste. Ada rasa di situ. Allah berikan kita kemampuan ini. Sebenarnya kemampuan-kemampuan yang Allah berikan ini adalah untuk membentuk pemahaman kita. Dalam rangka mensupport dan menguatkan agar kita semakin meyakini akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah uji kita di dunia ini dengan Allah menentukan dirinya ghaib. Ghaib artinya kita tidak bisa mengindranya secara langsung. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita segala macam instrumen ini agar kita bisa memahami dan bisa meyakini akan keberadaan Allah meskipun kita belum pernah melihat zatnya Allah. Tapi keberadaannya, eksistensinya, suatu hal yang bisa kita fahami. Ya. Di antaranya ketika kita melihat ciptaan-ciptaannya, makhluk-makhluknya, ayat-ayat kauniyah. Atau kita mendengar
kalamullah Al-Qur'an yang Allah turunkan. Ya, ini adalah ayat qauliyah. Ya, dan itu semua adalah sesuatu yang bisa kita fahami dan bisa kita yakini. Nah, karena itu ya, kalau kita perhatikan di sini, kalau semakin ke arah kiri itu sebenarnya semakin konkret. Artinya ya semakin bisa kita lihat secara visual, maka itu semakin konkret. Dan semakin tidak bisa kita lihat secara visual, apalagi tidak bisa didengar, maka itu semakin abstrak. Karena ya perkara-perkara abstrak, ya, perkara yang tidak bisa dilihat secara langsung, juga bahkan tidak bisa didengar, ya, ini adalah sesuatu yang memang membutuhkan penalaran dan pemahaman. Dan Allah memberikan kita akal. Akal sendiri adalah suatu hal yang abstrak. Sebagaimana emosi, perasaan itu juga abstrak. Ya, emosi kita, perasaan kita itu abstrak. Tapi kita bisa merasakannya. Ya, kita bisa merasakan emosi atau perasaan ketika lagi marah, sedih, kecewa, bahagia. Tapi itu nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Tapi ternyata perasaan itu ya adalah sesuatu yang bisa termanifestasikan di dalam ekspresi tubuh yang Allah berikan ini, yaitu fisik kita, jasmani kita. Dengan mimik wajah, dengan gerakan tubuh atau gestur tubuh, kemudian dengan suara, dari intonasinya, berat suaranya, tone-nya, itu semua ternyata juga mengandung perasaan dan emosi. Artinya bisa diwujudkan di dalam hal-hal tersebut. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita manusia. Nah, sekarang kita coba bahas dulu yang pertama, inner voice atau kata hati. Suara batin lah istilahnya. Kalau di dalam bahasa Arab mungkin disebut dengan as-sautud dakhili. Ya. Nah, itu di dalam website healthline.com ya, karena kita mempergunakan istilah Inggris ya, maka kita kembalikan definisinya ke mereka ya, karena namanya ta'rif itu kita kembalikan juga kepada urf ya. Nah, dikatakan yang namanya inner voice adalah the result of certain brain mechanism that cause you to hear yourself talk in your head without actually speaking and forming sounds. Also referred to as an internal monologue or the voice inside your head, katanya. Yaitu hasil dari mekanisme otak tertentu yang menyebabkan Anda bisa mendengar diri Anda berbicara di kepala Anda. Nah ini, mendengarkan sesuatu tanpa Anda benar-benar berbicara, tanpa kita benar-benar ngomong seperti ini. Dan tanpa membentuk suara, tanpa ada suaranya. Tapi kita berbicara. Padahal yang namanya berbicara, ya itu di dalam skema penalaran kita adalah harus ada suaranya, ya, mengeluarkan suara. Tapi ternyata orang yang berbicara dengan dirinya sendiri itu nggak harus. Dia nggak harus benar-benar bicara secara hakiki dan tidak harus mendengarkan suara secara hakiki. Nah, jadi artinya dia bisa membentuk skema di dalam mentalnya dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Ini adalah kemampuan yang Allah berikan kepada manusia. Nah, inilah yang disebut juga oleh para ahli sebagai monolog internal. Ya, atau suara di dalam kepala Anda. Artinya Anda sedang berbicara dengan diri Anda sendiri. Nah, ketika kita sedang berbicara di dalam diri kita sendiri, ini sebenarnya suatu hal yang alami, yang normal. Meskipun dalam beberapa kondisi bisa menyebabkan abnormalitas ya. Ya, khususnya orang-orang yang mengalami waham atau mengalami gangguan kejiwaan dan dia menganggap suara-suara itu adalah sebagai bentuk wahyu atau ilham, padahal itu berasal dari gangguan kejiwaan atau bisa jadi berangkat dari syaitan. Nah, juga diantaranya peran syaitan juga bisa masuk dalam bentuk was-was. Ya, jadi di dalam konsep agama kita, ya, yang namanya inner voice juga bisa dipengaruhi oleh was-was yang datangnya dari syaitan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nas ketika kita berta'awudz, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Ya, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, dari apa? Dari apa namanya? Min syarril waswasil khannas, ya. Yaitu dari eh, keburukan bisikan-bisikan, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang memberikan waswas ke dalam hati atau ke dalam dada-dada manusia, ya. Nah, baik, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, ya, manusia itu mampu berbicara, mampu ngomong, ya. Sebagaimana definisi tadi di sini, ya, yaitu result of certain brain mechanism. Jadi merupakan mekanisme dari otak, ya. Memang para ulama berbeda pendapat berkaitan tentang masalah al-fahmu, pemahaman atau akal. Itu apakah terletak di otak, di ad-dimagh, ataukah terletak di hati? Ya, al-qalbu. Al-qalbu itu memiliki dua makna. Makna zahirnya adalah jantung. Ya. Makna apa namanya? Makna latif, ya, istilahnya makna tidak secara zahirnya, ya. Nah, itu adalah sesuatu yang apa namanya? Yang ada, yang wujud. Memang kita punya qalbu, ya. Namun kita tidak mengetahui hakikatnya, tapi qalbu itu ada, dan qalbu ini adalah tempat bersemayamnya keimanan dan kekufuran. Tempat bersemayamnya, ya, kebaikan ataupun keburukan. Itu ada di qalbu. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan An-Nahl 78, ketika beliau menafsirkan, ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, Allah berikan kalian pendengaran, penglihatan, dan afidah. Al-afidatu atau jamak dari fuad. Ulama berbeda pendapat tentang makna fuad. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, al-afidatu wahiyal uqul. Maksud afidah ini adalah akal, ya. Kemudian kata beliau, ya, wahia markasuha fil qalbi. Dan akal ini sumbernya bertempat di dalam qalbun, di dalam hati. Ya, kita bahasa Indonesia memang unik, ya. Kita menyebut qalbun itu hati. Padahal sebenarnya jantung. Juga sama di dalam bahasa Inggris, heart, ya. Kita seringkali menyebutnya hati, padahal itu jantung. Padahal hati itu maknanya, kalau itu suatu hal yang berupa fisik, itu adalah liver sebenarnya kalau hati, ya, di dalam bahasa kita. Tapi karena ini suatu hal yang sudah umum jamak digunakan sesuai dengan yang dipahami, ya. Jadi ya kita mempergunakan kata hati, qalbun, ya. Nah, jadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu tempatnya di qalbun, tempatnya di dalam hati, ya. Waqila fi dimagh, ya. Dan ada yang berpendapat bertempat di dimagh, itu otak. Nah, jadi ini memang ada khilaf di antara para pakar atau para ahli sendiri. Nah, ala kulli hal, ya, manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka mampu berkomunikasi, mampu berbicara. Di dalam Ar-Rahman misalnya Allah mengatakan, ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya, 'allamahul bayan. Dialah Allah Ar-Rahman, ya, yang mengajarkan Al-Qur'an, menciptakan manusia dan mengajarkan manusia mampu untuk menjelaskan, 'allamahul bayan. Dan bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam itu Allah yang mengajarkan, ya. Ya. Allamal Adama asma kullaha. Dialah Allah yang mengajarkan Adam semua nama-nama. Artinya Nabiullah Adam mampu untuk memberikan atribut, memberikan sifat dan memberikan nama kepada segala sesuatu. Nah, oleh karena itu makanya inilah ketika kita bicara tentang bahasa, itu perkembangan bahasa itu sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, itu Allah yang memberikan kemampuan tersebut kepada kita manusia. Ya. Nah, oleh karena itu manusia mampu untuk berbicara dan mampu untuk, ya, berbuat af'al. Akwal dan af'al manusia, ucapan dan perbuatan manusia itu ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang bersifat outer, tampak di permukaan, kelihatan, dan ada yang inner, berada di dalam atau batin, tidak kelihatan. Nah, contoh misalnya akwal yang zahir, akwal yang nyata, itu seperti misalnya saat saya sedang ngobrol seperti saat ini.
Ini zahir, Anda bisa mendengarkannya. Ya, atau saat saya memberikan nasihat, atau saat orang lain memberikan wasiat, nasihat, atau saat orang lain menyapa misalnya, sapaan, atau memberikan peringatan. Dan masih banyak lagi sebenarnya akwal-akwal yang sifatnya zahirah. Nah, ini umumnya adalah ya understandable, artinya bisa dimengerti, bisa dipahami. Ya, ucapan ini bisa dipahami. Lalu kemudian ada ucapan yang batin, ucapan yang berasal dari dalam, dari insight. Ya. Nah, ini biasanya betikan-betikan yang ada di dalam jiwa atau pikiran-pikiran. Contohnya niat. Nah, niat itu adalah termasuk ya inner voice sebenarnya. Ya. Artinya kita menghadirkan sesuatu maksud, tujuan di dalam hati. Ya. Misalnya di dalam hatinya dia mengatakan aku ingin sholat zuhur, aku ingin berwudu, aku ingin puasa, aku ingin ini ya. Nah, itu berarti niat. Makanya para ulama menyatakan bahwasanya niat itu maknanya adalah al-qasdu, tujuan, dan wa mahalluha fil qalbi, tempatnya di dalam hati. Jadi tempatnya di dalam hati. Makanya kita nggak bisa menilai niat-niatnya orang. Kita nggak bisa menghukumi niat orang. Karena itu termasuk perkara gaib. Ya hanya Allah kemudian orang tersebut yang tahu tentang niatnya. Tapi niat itu sebenarnya bisa termanifestasikan di dalam perbuatan. Tapi tetap kita nggak bisa tahu hakikatnya. Apakah niatnya benar-benar baik atau enggak, kita nggak bisa tahu. Juga demikian dengan gagasan atau ide. Itu awalnya adalah ya suatu betikan yang ada di dalam pikiran kita. Atau juga self-talk ya. Jadi bicara sendiri seperti orang yang sedang mensugesti dirinya. Ya. Nah, karena itu ucapan-ucapan batin ini tidak bisa difahami orang lain kecuali diri kita sendiri. Ya, illa kecuali apabila ya disampaikan hingga perkataan tersebut menjadi perkataan yang zahir. Jadi perkataan yang tampak. Nah, ucapan-ucapan batin inilah yang sebenarnya menjadi penentu, mendeterminasi diri. Sebenarnya Anda baik atau tidaknya itu adalah dilihat dari batin sebenarnya. Makanya Nabi mengatakan, ya inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad tubuh kita ada segumpal daging. Ya. Nah, mungkin kita tahu ya segumpal daging ini adalah sesuatu yang nyata ya, ada, tapi kita nggak bisa melihatnya karena berada di dalam tubuh kita. Anda nggak bisa melihat jantung Anda, tapi Anda yakin Anda punya jantung. Anda nggak bisa melihat usus Anda, tapi Anda yakin Anda punya usus. Ya, Anda nggak bisa melihat otak Anda, namun Anda yakin Anda punya otak. Ya, nah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Anda juga nggak bisa melihat ususnya orang lain ya, kecuali dengan mempergunakan alat misalnya. Ya, jadi artinya Nabi di sini menerangkan ya inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada daging, segumpal daging. Ya, kemudian kata Nabi, idza salahat ya atau idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila buruk, maka akan buruk pula ya seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah ya segumpal daging itu adalah qalbu, hati. Ya. Makanya hati itu adalah penentu. Karena itu sesuatu yang batin itu sejatinya adalah sesuatu yang paling menentukan. Ya. Menentukan baik buruknya orang itu sebenarnya pondasinya ada pada batin, terutama hati. Karenanya kalau di dalam pendidikan, ya itu yang menjadi pondasi itu pendidikan hati sebenarnya. Ya, pendidikan apa yang ada di dalam internal, di dalam jiwa kita itu yang paling penting. Ya, dan orang-orang yang memahami dirinya, ya. Nah, itu biasanya ya mereka itu akan cenderung untuk bisa optimis dan seterusnya. Nah, ya. Itu kita akan bahas di slide berikutnya. Intinya ya aqwalul batinah, perkataan-perkataan batin atau istilahnya kita sebut dengan inner voice,
Itu sesuatu yang bisa mendeterminasi diri dan juga manifestasi di dalam memahami diri sendiri. Artinya Anda akan lebih mudah memahami diri sendiri ketika Anda mampu untuk berbicara dengan diri Anda sendiri. Ya, Anda bisa berkomunikasi dengan diri Anda sendiri. Ini bagian dari ma'rifatul dzat atau ma'rifatun nafs, mengenal diri. Sementara ucapan Anda secara zahir itu adalah ekspresi dan manifestasi dari apa yang ada di dalam diri agar bisa difahami oleh orang lain. Nah, lalu kemudian sebenarnya ya, inner voice itu berangkat dari kesadaran diri. Ya, self consciousness ya. Karena apabila seseorang tidak sadar diri, maka akan sulit baginya untuk memiliki inner voice ini. Dan self consciousness itu sendiri sebenarnya berasal dari self recognize atau ma'rifatul dzat, pengenalan diri. Nah, karenanya orang yang mengenal diri biasanya dia akan memiliki inner voice yang baik, yang positif. Tapi orang yang jahil binafsi, orang yang tidak kenal dengan dirinya, itu biasanya akan memiliki inner voice yang negatif. Ya. Nah, di antara orang-orang yang memiliki pengenalan diri yang baik, ya, maka dia akan memiliki inner voice seperti mensugesti dirinya, berbaik sangka terhadap dirinya, senantiasa optimis, kemudian dia akan tetap tenang, dan dia akan memiliki athiqatu binnafs, kepercayaan diri. Ya, inilah yang akan membentuk afirmasi dirinya. Aku bisa insya Allah dengan pertolongan Allah. Aku mampu insya Allah. Nah, ini kita akan contohkan nanti berikutnya. Sementara orang yang jahilu binafsi, orang yang nggak kenal dengan dirinya, ya dia nggak kenal dengan dirinya sendiri. Nah, maka ketika dia melihat dirinya, atau ketika dia berbicara dengan dirinya sendiri, maka dia akan cenderung untuk mudah menvonis diri, menyalahkan diri, berburuk sangka dengan diri, pesimis. Akhirnya akan mewujudkan atau akan melahirkan sikap-sikap pasif, gelisah, was-was, dan tidak percaya diri. Ya. Nah, kita perlu ketahui ya bahwa yang namanya inner voice itu dan afirmasi diri seorang muslim itu beda dengan konsepnya orang-orang kafir. Kalau afirmasi diri ya yang digagas oleh orang-orang kafir atau yang dipahami oleh orang-orang non-muslim, maka sejatinya inner voice mereka dan cara mereka mengafirmasi diri itu hanya dikembalikan kepada diri sendiri gitu loh. Bahwasanya kita adalah sosok atau entitas yang hebat, entitas yang luar biasa, entitas yang sempurna. Padahal sejatinya kita lemah. Makanya orang yang belajar mengenali dirinya ya diawali dengan dia mengenali penciptanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin mendalam pengetahuannya tentang dirinya. Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang mengenal Rabb-nya, dia akan semakin mengenal dirinya. Ya. Nah, dan ketika dia berusaha mengenali diri, maka dia akan tahu. Orang-orang yang belajar mengenali diri, dia akan mencari tahu dari mana aku berasal. Ya, min aina ana, dari mana aku ini? Nah, dia akan berusaha mencari jawaban. Jawaban yang paling baik tentunya adalah jawaban dari kitab suci, dari Al-Quran. Ya, dan ternyata kita ini berasal dari mimma'in mahin, dari air yang hina. Lantas apa yang hendak kita sombongkan? Kemudian juga kita punya tabiat-tabiat yang disebutkan kita misalnya adalah dhaifah. Kita lemah. Ya. Lantas apa yang hendak kita sombongkan gitu. Makanya di antara buah mengenali ya asal penciptaan kita, maka kita akan menjadi orang yang tawadhu. Kita nggak akan sombong, apa yang mau kita sombongkan. Di sisi lain, ketika kita mempelajari tentang penciptaan kita, ternyata Allah menciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam rupa yang paling baik. Ya, Allah ciptakan kita dalam komposisi struktur yang paling baik. Dan Allah lebihkan kita dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga kita pun juga ya merasa bahwa kita ini makhluk yang diistimewakan gitu loh. Sehingga kita harus mensyukurinya. Ya. Nah, jadi ini adalah di antara manfaat kita mengenal diri gitu loh. Lalu kemudian juga di dalam konsep mengenal diri kita juga harus tahu ya untuk apa aku berada di sini. Apa tujuanku aku berada di dunia ini? Berarti aku harus punya tujuan, punya orientasi.
Orientasi dan tujuanku itu tidak lepas daripada tujuan Tuhanku menciptakan aku, yaitu untuk beribadah. Nah, berarti tujuanku berada di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Baru kemudian ila aina ana dzahibun, ya. Lantas kemana aku akan pergi? Ya, semua manusia kita melihat akan meninggal dunia. Apakah ketika meninggal dunia maka semua urusannya selesai? Ya, sebagaimana anggapan sebagian orang kafir, ya, berarti semua urusan sudah usai. Tidak. Padahal itu adalah, ya, kita udah masuk ke dalam kehidupan yang sebenarnya, tapi kehidupan yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk beramal. Nah, baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, seorang muslim dan muslimah yang mengenali dirinya, ya, maka dia akan menjadi sosok yang mampu mengafirmasi diri. Dia akan bicara dengan dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan self talk, ya. Misalnya, wahai diri, ketika dia lagi ada masalah, tenanglah. Allah akan selalu menolong hamba-hambanya. Wahai diri, sabarlah. Karena setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Wahai diri, yakinlah bahwa apa yang Allah tentukan untukmu pastilah itu yang paling baik untukmu. Wahai diri, bersyukurlah karena apa yang Allah karuniakan lebih banyak daripada apa yang Allah ambil. Ini semua nggak lepas dari apa? Dari ilmu. Ya, karena seseorang akan sulit untuk bisa mengafirmasi dirinya kalau dia nggak memiliki ilmu. Ya, terutama ilmu tauhid, ilmu akidah. Karena itu kunci dan pondasinya untuk membangun, ya, diri kita, sehingga kita memiliki, ya, pengenalan diri yang baik dan kuat, sehingga tentunya akan mempengaruhi inner voice kita. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah, oleh karena itu inner voice yang positif akan melahirkan afirmasi diri secara positif. Kita seringkali lupa dan abai ini. Anda ketika misalnya berdoa, keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, ya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, itu juga bagian dari afirmasi loh. Artinya, aku bertawakal kepada Allah, Rabbku yang menciptakan aku, dan hanya dialah yang mampu untuk, ya, mengatur semua urusanku. Nah, sehingga ketika dia menyandarkan diri kepada Allah, maka dia akan menjadi sosok manusia yang paling kuat, ya. Nah, kita seringkali lupa bahwasanya doa, zikir, termasuk muhasabah, kita mengintrospeksi diri, itu bagian dari afirmasi, ya, diri secara positif. Apabila seorang hamba manusia, dia mampu untuk mengafirmasi dirinya secara positif, artinya inner voice yang mengalir di dalam dirinya positif, maka itu akan melahirkan inner peace. Ya, inner peace. Ya. Atau kebahagiaan batin, kedamaian hati. Ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke inner peace. Apa itu inner peace? Ya, karena ini istilahnya Inggris, ya berarti kita, ya, mentahrir mustalahnya juga kita ambil dari Inggris juga. Nah, ini saya nukil dari website beair.com, ya. Apa itu inner peace? Atau kita sebut dengan as-salamu dakhili, atau kedamaian batin, kedamaian hati. Inner peace adalah the ability to withstand life's shortcomings by training the mind to enter into a deliberate spiritual and psychological state of calm. It is commonly linked with happiness, contentment, and bliss. Ya, itu kemampuan untuk menahan kekurangan hidup dengan cara melatih pikiran untuk memasuki keadaan yang tenang secara spiritual dan psikologis yang disengaja. Ya, artinya ini sesuatu yang kita upayakan gitu loh. Ya. Hal ini umumnya dikaitkan dengan kebahagiaan, kepuasan, dan kebahagiaan, ya. Keberkahan sebenarnya, bliss, ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini disebutkan, ya, bahwa ketika kita menghadapi problem hidup, ya, life shortcomings, ya, itu masalah-masalah kehidupan, problem-problem kehidupan. Ini suatu hal yang pasti akan kita hadapi. Nggak mungkin kita tidak menghadapi ini. Selama kita masih menginjakkan kaki di muka bumi dan selama kita masih bernafas, pasti kita akan menghadapi problematika, muskilah, kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Pasti. Nah, ada manusia-manusia yang ketika menghadapi kesulitan ini, mereka itu vulnerable, mereka tuh rapuh. Ya, akhirnya mereka
gampang hancur, ya. Nah, sementara ada yang kuat, dia mampu untuk melaluinya. Nah, karenanya ya, seseorang yang dia diuji, kemudian dia mampu survive dari ujiannya, itu akan menjadikan dirinya semakin kuat. Ibaratnya yang namanya pisau atau pedang, ya, yang berkilat itu pasti melewati berbagai proses tempaan-tempaan, ya. Dia ditempa dengan dibakar, ya, ditempa lagi, dibakar lagi, ditempa lagi, dibakar lagi. Demikian pula dengan guci, ya. Guci yang semakin mahal itu semakin dia mengalami berbagai macam proses, mulai dari pembakaran, dibentuk, dibakar, digosok, dan seterusnya. Nah, karenanya manusia yang dia mampu melewati segala kesulitan hidup, dia akan menjadi manusia yang kuat, yang tangguh. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ia memilih para nabi dan rasul adalah manusia-manusia yang kuat dan tangguh. Karena ujian mereka adalah ujian yang paling berat. Dan Allah, nah ini kaidahnya nih, tidak akan menguji manusia melebihi daripada kemampuannya atau kapasitasnya. Ujian yang kita hadapi, itu pasti kita sanggup untuk menghadapinya, seberat apapun itu. Dan Allah sudah berikan kita kemampuan. Untuk apa? Untuk bertahan diri, menghadapi segala bentuk kesulitan hidup ini. Dan ini bisa dilatih. Ini perkara yang muktasab istilahnya. Muktasab sesuatu yang bisa diraih dan diperoleh dengan latihan. Sehingga dengan cara kita melatih, kita akan mampu memasuki suatu kondisi, ya, kondisi mampu untuk menenangkan diri secara spiritual dan psikologis. Ya, dan ini dalam rangka untuk tetap bisa mendapatkan kebahagiaan, ya, dan kepuasan. Nah, kalau kita perhatikan, ya, yang namanya peace, kedamaian, itu kedamaian yang paling menentukan adalah kedamaian jiwa, kedamaian hati. Karena apabila hati dan jiwa itu tenang, damai, maka fisik pun juga akan damai dan tenang. Ya. Dan nggak akan mungkin raga kita bisa mendapatkan kedamaian apabila jiwa kita, hati kita, pikiran kita tidak damai. Ya. Nah, jamaah sekalian dimulakan Allah, itu para ulama ya, diantaranya Fadilatul Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Beliau menerangkan kedamaian itu ada dua macam. Kedamaian hakiki dan kedamaian semu. Di antara bentuk kedamaian semu adalah kedamaian-kedamaian yang diperoleh oleh manusia dengan cara-cara di luar dari syariat. Kayak misalnya mereka mencari kedamaian dengan cara minum minuman keras. Itu sejatinya mereka tidak mencari kedamaian, mereka hanya mengalihkan diri dari problem. Ya, mereka menghindar dari masalah. Dan itu tidak menyebabkan masalah itu hilang. Karena masalah tidak harus dihindari, tapi harus dihadapi. Atau mereka mempergunakan cara-cara yang tidak syar'i. Seperti contohnya, ya, mereka menenangkan diri dengan cara bersemedi, yoga, ya, atau meditasi, atau yang semisalnya. Ya, dengan olah pernapasan. Nah, ini mungkin memang apa yang mereka lakukan secara secara fisiologis ya. Dengan olah napas, dengan gerakan-gerakan, itu mungkin memang bisa mempengaruhi tubuh sehingga tubuh menjadi rileks. Ya. Karena memang antara jiwa dan raga itu saling mempengaruhi. Tapi itu hanyalah temporer belaka. Apalagi kalau itu sudah diiringi dengan adanya i'tiqad atau keyakinan yang berasal dari agama-agama non-muslim, agama-agama kafir. Kayak yoga misalnya. Ya, karena di dalamnya itu sudah mengandung ya adanya simbol-simbol penghambaan terhadap selain Allah. Dan itu mungkin tampak mereka tenang, damai, tapi sebenarnya tidak, ya. Dan kedamaian itu kedamaian semu. Karena
kedamaian hakiki adalah kedamaian yang hanya diperoleh oleh orang-orang beriman. Karena yang namanya kedamaian itu Allah lah yang berikan. Allah yang karuniakan. Dan seorang hamba tidak akan bisa memperoleh kedamaian tanpa mendekat kepada penciptanya, Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Muslim ketika mencari kedamaian dengan cara dia mendekat kepada Rabb-nya, bertakarrub, bermunajat, berdoa, beribadah, salat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka itulah yang akan melahirkan ketenangan, tumakninah. Lalu kemudian juga yang namanya kedamaian itu akan diperoleh dengan cara kita mengingat dan menyebut, yaitu berzikir. Mengingat dan menyebut Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir. Ya. Sebagaimana firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Hati mereka damai dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi damai dan tentram. Jadi dengan cara berzikir, ya, yaitu dengan cara berzikir hati akan menjadi damai dan tentram. Dan zikir itu sebenarnya maknanya luas. Ya, di antaranya zikir-zikir yang seperti kita ketahui ya, zikir dengan lisan kita, kita bertasbih, bertakbir, bertahmid, itu zikir. Atau zikir pagi dan petang, atau kita doa-doa harian, ya. Misalnya kita doa doa akan makan, doa buka puasa dan seterusnya. Itu juga bagian dari mendapatkan salam, yaitu kedamaian. Kemudian juga zikir bisa bermakna tilawatul Quran atau tadabbur Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah az-zikru. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Al-Quran disebut dengan az-zikr. Karena itu siapa yang membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya sejatinya dia sedang berzikir, dia sedang menyebut dan mengingat Allah. Karena yang dia baca adalah ucapan Allah, perkataan Allah. Juga termasuk zikir adalah belajar menuntut ilmu. Seperti Anda hadir di majelis ilmu ya, seperti yang kita lakukan saat ini juga bagian dari zikir. Ya. Tentunya dimaksud ilmu syar'i ya, ilmu agama. Berarti kita juga sedang berzikir. Ya, di antara dalilnya adalah firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahlu zikir. Ahlu zikir di sini maksudnya adalah ahlu ilmu. Ya, ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Jadi yang dimaksud adalah siapa? Ahli ilmu. Ya. Nah, ini adalah di antara cara-cara seorang muslim untuk mendapatkan kedamaian di dalam membentuk kedamaian diri, ya, kedamaian hati. Dan ingat ya jamaah sekalian, seorang manusia yang memiliki inner peace, ya, ketenangan jiwa, maka itu akan termanifestasikan di dalam perangai dia. Sehingga dia akan memiliki good manners, best characters. Ya, dia akan menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang santun, orang yang empati, dan seterusnya. Ya, karakter-karakter yang baik. Itu akan lahir dari apa? Dari kedamaian hati. Hati yang damai karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang karuniakan kedamaian tersebut. Maka pasti dia akan memiliki karakter yang baik. Ya. Nah, good manners inilah yang akan membentuk kecantikannya dia, keindahan dia, ketampanan dia. Ya. Nah, baru ini kita membahas inner beauty ini. Inner beauty. Nah, apa itu inner beauty atau al-jamalud dakhili, kecantikan batin atau kecantikan hati? Ya, di sini saya nukil dari Apex University, ya. Ya. Yaitu inner beauty refers to the personality of a person including his or her mind and character. Whereas outer beauty simply refers to the looks of a person, it can easily be fake and changed through makeup, dressing, surgery, etc. Ya. Inner beauty itu mengacu kepada kepribadian seseorang. Ya, jadi ini kaitannya kepada kepribadian, karakter, kualitas dalam diri seseorang. Ya. Nah, termasuk bagaimana cara dia berpikir, ya, dan karakternya. Sementara outer beauty, kecantikan luar, itu hanya mengacu kepada penampilan seseorang. Hanya pada, ya, the looks, sesuatu yang bisa dilihat, penampilan.
Dan itu sangat mudah untuk dipalsukan dan diubah dengan riasan, ya, make up, dressing dengan pakai pakaian-pakaian tertentu, dengan operasi plastik, ya, dan yang semisalnya. Jadi di sini dengan jelas dikatakan bahwa kecantikan fisik itu adalah sesuatu yang bisa dipalsukan, ya, yang bisa dijadikan semu. Karena itu makanya, ya, dikatakan outer beauty may be more attractive, but inner beauty captivates. Kecantikan luar mungkin boleh jadi lebih menarik, tapi kecantikan batin itulah yang lebih memikat, yang lebih menarik hati. Ya, karena apabila seseorang dia memiliki karakter yang baik itu lahir dari hati yang baik, ya, dan hati yang baik itu adalah berangkat dari keimanan yang lurus kepada Allah, dari akidah yang benar, ya, sehingga akhirnya melahirkan akhlak yang mulia. Maka sejatinya itu akan lebih mudah untuk menawan hati orang. Karenanya umumnya manusia itu lebih senang dengan orang yang lemah lembut, yang kalem, daripada orang yang keras, yang kaku, yang bengis. Orang yang kaku bengis akan cenderung dijauhi, ya, akan cenderung, ya, manusia itu menghindar darinya. Nggak ada yang senang atau suka dengan orang-orang atau manusia-manusia yang kasar, ya, manusia-manusia yang bengis, ya, yang kaku, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karakternya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah mengatakan fa bima rahmati minallahi lintalahu, ya, maka berkat rahmat dari Allah lah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut, ya, al-layyina, engkau bisa berlaku lemah lembut. Kemudian Allah ingatkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau bersikap kasar, bengis dan berhati kasar kepada mereka, tentu mereka akan menjauh darimu. Ya lan faddu min haulik, mereka akan menyingkir darimu, enggak mau dekat-dekat. Kenapa? Karena tabiat dasarnya manusia, fitrahnya manusia itu senang kepada kebaikan. Ya, senang kepada hal-hal yang lemah lembut, ya. Nah, ini kelemah lembutan ini sejatinya, ya, karakter-karakter yang berangkat dari apa? Dari hati yang bersih sebenarnya. Nah, karenanya batin yang baik akan terrefleksikan kepada zahir yang baik. Ya. Walaupun tidak semua zahir yang baik itu batinnya pasti baik. Tapi baiknya zahir itu merupakan refleksi baiknya batin. Memang tidak semua wanita yang berhijab itu solihah. Tapi semua wanita yang solihah pasti berhijab. Pasti. Ya. Memang tidak semua orang yang sholat itu adalah orang yang benar-benar soleh. Tapi orang yang benar-benar soleh pasti sholat. Pasti sholat. Kalau nggak sholat berarti dia nggak soleh. Ya. Makanya jangan mudah kita terpengaruh dengan syubhat dari orang-orang yang nggak punya malu. Syubhatnya orang-orang yang orang-orang liberalis, pluralis, itu sebenarnya mereka adalah orang-orang zindik, ya, orang-orang munafik. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki daya logika dan daya nalar yang paling buruk di muka bumi ini. Ya. Mereka adalah orang-orang yang seringkali mengalami gagal fikir. Kenapa demikian? Karena misal contoh ketika mereka melihat nih, ada wanita bercadar misalnya, mencuri misalnya ini. Nah, itu yang disalahkan biasanya cadarnya, bukan wanitanya. Ya, sama aja pakai cadar nggak pakai cadar. Yang penting hatinya, ya. Yang penting hatinya gitu loh. Lebih baik, ya, pakai rok mini asalkan hatinya baik daripada pakai cadar tapi hatinya jelek. Ini jelas-jelas ucapan yang secara ilmu logika ini jelas cacat logika gitu loh. Cacat logika. Ini orang-orang yang punya cacat logika, dan emang suatu hal yang maklum, ya, ini pernah terjadi pada orang-orang seperti itu. Ya. Nah,
Kemudian sejatinya cover dan casing yang melindungi keindahan yang ada di dalamnya. Cover dan casing itu tujuannya adalah untuk melindungi apa yang ada di dalamnya. Ya. Jadi bukan untuk menutupi kebusukannya. Karena keburukan sepintar apapun ditutupi, itu akan terkuak. Ya. Akan bisa terkuak. Karena itu makanya harus tetap berusaha ya memperbaiki dan mengindahkan apa yang ada di dalam. Dan dikatakan juga the outer beauty ya is started from the inner beauty. Itu bukan it ya. Keindahan luar itu dimulai dari keindahan hati atau batin. And outer beauty will capture the eyes, but inner beauty will capture the heart. Keindahan fisik boleh jadi memikat mata, tapi keindahan batinlah, keindahan hatilah yang akan menawan hati. Dan keindahan fisik itu seringkali menipu sementara, semu. Sementara keindahan batin itulah yang nyata, langgeng, dan yang sebenarnya. Karena itu, ya, ketika kita mengajarkan konsep kecantikan hati ini, baik di dalam diri kita dan anak-anak kita, ini sebenarnya adalah bagian kita mengenali diri kita juga. Kita mengenali diri kita dan juga kita mengenali kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Dan kita menerima, ya apa namanya, takobul adzat istilahnya, self acceptance. Kalau kita ini punya kekurangan-kekurangan, ya, terutama di dalam hal fisik misalnya. Tapi kita tidaklah dideterminasi dengan penampilan kita atau fisik kita. Tapi sejatinya kita dideterminasi dengan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu hati kita, pikiran kita, ya akhlak kita dan seterusnya. Nah, baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, ini kalau boleh kita ringkas ya. The way we talk to our children becomes their inner voice. Bagaimana kita ini berbicara dengan anak kita. Kita berkomunikasi, kita ngobrol dengan anak kita, itulah yang akan membangun inner voice dia. Demikian pula, the way we treat our children will becomes their inner peace. Bagaimana kita memperlakukan anak kita. Ya, kita menyayangi mereka, ya, mengasuh mereka dengan sebaik-baiknya, itulah yang akan menjadi inner peace mereka. Demikian pula, the way we appreciate our children becomes their inner beauty. Ya, ketika kita mengapresiasi anak kita, menerima dia apa adanya, ya mendukung dia, mengakui dia, menghargai dia, itu yang akan menjadi inner beauty dia. Ya. Nah, ini semua akan membangun inner child. Inner child pada sosok manusia. Ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke bagian terakhir. Apa itu inner child? Inner child itu adalah a part of your subconsciousness, ya, that has been picking up message way before it was able to fully process what was going on mentally and emotionally. It holds emotion, memories, and beliefs from the past as well as hopes and dreams for the future. Bagian dari alam bawah sadar Anda yang telah menerima pesan jauh sebelum ia dapat sepenuhnya memproses apa yang sedang terjadi, baik secara mental atau emosional. Jadi, ia menyimpan emosi, kenangan, dan keyakinan dari masa lalu serta harapan dan impian untuk masa depan. Itulah inner child. Atau dengan kata lain, bahasa mudanya, inner child itu adalah sosok anak yang ada di dalam diri atau di dalam jiwa kita, ya, yang masih menyimpan emosi-emosi dan kenangan-kenangan serta keyakinan-keyakinan di masa lalu dan masih memiliki harapan-harapan dan impian untuk masa depan. Ya, karena itu inner child itu nggak semuanya negatif ya. Karena ada anak-anak yang dididik dengan baik, ya tentunya dia memiliki inner child yang baik. Nah, tapi seringkali kita sebut inner child itu seringkali dalam konteks yang buruk. Nah, oleh karena itu di sini saya tambahkan sick inner child ya. Dan ini sebenarnya buah dari pola asuh yang keliru. Buah dari cara pendidikan yang nggak benar. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Tuhfatul Maudud halaman 242. Beliau mengatakan wa kam mimman ashqa waladahu wa faladata kabdihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahawatihi. Betapa banyak orang tua yang menyebabkan kesengsaraan bagi anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat lantaran pengabaiannya dan tidak mau mendidiknya, bahkan turut membantu anak terjerumus ke dalam syahwatnya. Wa yaz'amu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu.
Nah, sementara dia mengira dia memuliakan anaknya, padahal dia menghinakan anaknya. Wa annahu yarhamahu wa qad dzalamahu wa haramahu. Dia mengira dia sedang menyayangi anaknya, padahal dia sedang menganiaya dan menzalimi anaknya. Fafatahu intifa'uhu biwaladih. Akhirnya ia menyebabkan hilangnya kemanfaatan anak pada dirinya. Wa fawwata alaihi haddahu fid dunya wal akhirah. Dan ia menyia-nyiakan kebaikan anaknya di dunia dan di akhirat. Wa idza tabartal fasada fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Dan jika Anda perhatikan kerusakan anak pada umumnya, ya Anda akan dapati ternyata penyebab utamanya berasal dari orang tua itu sendiri. Ya, khususnya para ayah nih. Karena disebutkan aba. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sick inner child itu terjadi apabila seseorang mendidik anaknya jauh dari metode dan cara-cara yang benar, cara-cara syar'i Islam. Atau ketika orang tua tidak menumbuhkan iman dan mengajarkan tauhid, yaitu sesuai dengan fitrahnya anak, sehingga anak tumbuh tidak berada di atas fitrahnya, maka akan apa? Akan rusak, ya. Atau tidak mengikuti dan meneladani tata cara Rasulullah SAW, ya, di dalam mendidik anak. Nah, ini semua akan mengakibatkan terjadinya inner child yang sakit. Dan ini akan membuat luka bagi diri anak. Selama rantai pengasuhan yang kita lakukan itu ya terus dapat melukai dan tidak diputus, maka itu akan terus ya akan terus diturunkan. Anak kita pun punya inner child, dia akan melakukan hal yang sama kepada anaknya, ya kemudian anaknya kepada anaknya dan seterusnya. Maka harus digunting, harus dipotong dan harus diputus. Bagaimana memutus rantai inner child? Ya berarti kita harus mengikuti metodenya Islam, metode Rasulullah di dalam mendidik anak. Ya dengan cara yang hikmah. Dan ini memang butuh bahasan panjang. Tapi di kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan ya poin pentingnya, yaitu mendidik anak dengan al-linu warahmah, dengan lemah lembut. Ya, karena dengan kelemah lembutan inilah anak akan belajar untuk berlemah lembut terhadap dirinya dan orang lain. Ketahuilah ketika Anda bersikap kasar kepada anak Anda, atau Anda banyak menvonis anak Anda, itu umumnya mereka, anak-anak, tidak membenci orang tuanya. Tapi mereka akan cenderung membenci dirinya sendiri. Mereka akan menganggap dirinya bukanlah anak yang layak buat orang tuanya. Dia cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Ini bahaya. Inilah yang akan semakin membentuk inner child ya ketika dia dewasa, dan itu dalam kondisi dia terluka. Kemudian harus dengan empati. Ya, kita harus berempati dengan anak-anak kita. Ya, berusaha memahami anak kita, memahami kebutuhan mereka, memahami kondisi mereka, ya. Dan itu akan menjadikan kita bisa bersikap hikmah. Kemudian hendaknya kita lebih mendahulukan afeksi sebelum kognisi. Menyentuh dulu perasaan dan hatinya sebelum kita menstimulasi kognisinya atau akalnya. Kemudian ya kita juga harus melakukan mukafaah atau mengapresiasi anak dan mendoakan ya dengan kebaikan. Dan kemudian juga kita mengoreksi dan menasehati anak dengan cara-cara yang lemah lembut, tidak dengan cara yang kasar. Nah, ini diantara cara kita memutus rantai inner child. Kunci dari ini semua adalah kita sebagai orang tua harus belajar terutama tauhid, karena dengan tauhid kita akan lebih bisa mengenali dia diri kita, dan juga kita bisa mendidik anak kita di atas tauhid tersebut, sehingga anak kita juga akan bisa mengenali diri mereka dengan sebaik-baiknya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ya ini jam 9 lewat ya. Berikutnya saya serahkan kembali kepada moderator kita. Nah. Ya. Tes. Baik Ustadz Afwan. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik Ustadz. Materinya sangat-sangat ngena sekali. Kalau gitu kami persilahkan untuk ayah dan ibu untuk memberikan pertanyaan. Silahkan. Baik, ada Neni Umu Nabilah. Ya, silahkan.
Ya mungkin bisa dibuka mic-nya, Ibu Hmm. Neni. Oh, katanya di mute, sepertinya belum bisa Oh, dibuka. sudah Ustadz. Bismillah. Loh, kok mute lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Anak kan bekerja di TK ya Ustaz. Masya Allah. Nah, maksudnya ketika pengen menerapkan misalnya ya kan, tadi kan kata Ustaz gunakan dulu afeksi ya sebelum kognisi ya seperti itu. Hmm. Itu kadang-kadang kita memang perlu kesabaran lagi untuk menerapkan ke baik anak didik maupun terutama anak sendiri gitu ya. Nah tapi kadang-kadang mood itu dikala datang itu juga kadang pengaruh Ustaz. Ya itu kadang untuk menguatkan itu selain dari ya mungkin sharing dan lain-lain itu butuh gitu. Intinya bagaimana cara mungkin lebih ke istiqomah mungkin dan lain-lain sebagainya kayak gitu loh Ustaz. Untuk seperti itu gitu. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Nah, wa jazakillah khair wa fiik barakallah. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana kita bisa istiqomah gitu ya. Apa namanya? Untuk mendidik anak-anak kita dengan cara yang benar dan baik ya. Dikarenakan memang sulit bagi kita untuk bisa menerapkan hal tersebut ya terus-terusan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang mendidik ya, ini memang suatu ibadah yang terpanjang, yang paling panjang ya, bahkan nyaris seumur hidup kita. Ya, meskipun memang kewajiban kita Allah akan menghisap itu sampai anak-anak kita sudah balik. Tapi meskipun mereka sudah balik, mereka tetap anak kita. Yang kita tetap harus mendampingi mereka, mengarahkan mereka, membimbing mereka ya. Dan juga mungkin juga buat para guru ya yang juga harus mendidik anak-anak muridnya ya. Juga kadang-kadang akan merasa lelah dan capek ya. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Ya memang untuk istiqomah itu suatu hal yang tidak mudah sebenarnya ya. Karena ini kembalinya kepada pertolongan Allah. Keistiqomahan itu adalah karunia dari Allah. Namanya pemberian dari Allah. Ya. Karenanya ya kunci pertama agar kita bisa diberikan istiqomah adalah kita minta hidayah kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Dan ini diantara rahasia ya kata para ulama, kenapa kita 17 kali dalam sehari minimal kita berdoa meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu diantaranya al-mustaqim itu adalah jalan yang lurus yang yang istiqomah sebenarnya ya. Jalan keistiqomahan ya, jalan yang berada di atas kebenaran al-haq. Karena jalan al-haq itu adalah jalan yang lurus dan kita diperintahkan untuk fastaqim alaihi, untuk berada di atasnya dengan benar. Nah, karenanya kita banyak berdoa kepada Allah. Karena Allah yang menggenggam hati hamba-hambanya dan membolak-balikkannya. Kemudian yang kedua, ya intisari atau pusat dan poros dari istiqomah itu ada di dalam hati. Apabila hati itu istiqomah, insya Allah raga dan fisik juga akan istiqomah. Nah, karena itu hendaknya kita juga banyak concern memperhatikan hati kita dan mendidik hati kita. Maksudnya bagaimana mendidik hati kita? Ya, mendidik hati adalah dengan cara kita banyak kita mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan yang bisa melunakkan hati kita. Ya, yaitu dengan kita banyak menelaah Al-Qur'an, kemudian kita membaca kisah-kisah dari para ulama, itu juga di antara hal-hal yang dapat melunakkan hati kita, ya. Karena kita bisa mengambil ibrah darinya, kita bisa mengambil pelajaran darinya. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah kita hendaknya bermujalasah, bermajelis dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik ya. Yang ketika kita berkumpul dengannya, kita akan semakin bersemangat. Ya, yang tadinya kita futur, ya itu alhamdulillah dengan berkumpul dengan mereka, futur kita itu mulai sirna ya. Dan manakala kita lagi bingung, ya dengan kita berkumpul dengan teman-teman yang soleh, maka kebingungan kita pun juga akan hilang dan seterusnya. Jadi
cari teman-teman yang baik, ya, teman-teman yang soleh dan solihah, kemudian berkumpul bermajelis dengan mereka. Ya, itu diantara supaya kita bisa istiqomah. Kemudian yang keempat, ini juga nggak kalah penting, ya, terus belajar, terus menuntut ilmu, ya, terutama ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu yang paling penting yaitu ilmu akidah, ilmu tauhid, ya. Lalu kemudian ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu yang dapat apa namanya, yang dapat memperbaiki kualitas ibadah kita, yang dapat memperbaiki kualitas akhlak kita, ya. Dan belajar hendaknya harus terperinci, harus sistematis, harus selektif, ya. Dan butuh waktu yang lama, butuh kesabaran, ya. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah enjoy the process, ya. Berusaha untuk menikmati prosesnya. Meskipun kita jatuh bangun, tetap kita berusaha untuk, ya, menikmati proses. Kita lelah, iya. Karena siapa sih di antara kita yang nggak lelah? Ya, tapi insya Allah dengan lelahnya kita yakin, sadar, kita manusia, kita lemah, dan kita pasti lelah. Dan lelahnya kita menunjukkan kelemahan kita, sehingga kita senantiasa butuh pertolongan Allah. Juga dengan lelahnya kita itu, kita akan menjadi lebih nikmat ketika kita beristirahat. Ya, jadi orang yang capek ketika dia istirahat, maka istirahatnya akan lebih berkualitas sebenarnya. Kemudian setelah itu dia bisa bangkit kembali. Ya, dan juga jangan pernah mencari kesempurnaan atau menuntut kesempurnaan. Nggak ada manusia yang mampu untuk meraih kesempurnaan. Intinya kita berusaha semaksimal mungkin, ya, kita jatuh, kita bangun lagi, kita salah, kita bertaubat, beristighfar, kita kembali lagi, kita jatuh lagi, salah lagi, kita memperbaiki lagi, terus kita lakukan hal yang demikian. Ini sudah disebutkan oleh Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Ya, setiap keturunan, ya, setiap anak Adam itu semuanya pasti melakukan kesalahan, dan itu kesalahan yang dilakukan bolak-balik. Maka sebaik-baik mereka yang bolak-balik melakukan kesalahan, mereka selalu kembali bertaubat kepada Allah. Karena Allah At-Tawwab, Allah Al-Ghafur, Allah Al-Afu, ya. Nah, jadi terus ikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, ada lagi pertanyaan yang udah raise hand, Ibu Halimah. Silahkan Ibu Halimah. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, ini sebagai apa ya, pandangan dari sudut seorang anak gitu, karena saya belum menikah juga. Terkait ini Ustaz, tadi Ustaz itu bilang kalau seorang anak ketika dia dibentak atau terus-terusan dimarahi, kemudian divonis itu akan menimbulkan benci terhadap diri sendiri, dan itu memang benar Ustaz, itu benar ana rasakan, dan qadarullah mungkin itu ujian dari Allah. Jadi anak itu jadi seperti orang yang perfeksionis gitu. Memang dulu qadarullah orang tua saya kayak kayak hal sedikit gitu itu dimarahi gitu, terus-terusan kayak gitu. Dan itu memunculkan ketika saya dewasa sekarang memunculkan dinding yang benar-benar kuat gitu antara saya dan orang tua saya. Jadi kayak misalkan saya tuh nggak mau dekat-dekat dengan orang tua karena saya takut tersakiti kayak gitu. Nah itulah, tapi saya merasa kalau saya tuh jadi anak yang durhaka begitu, Ustadz. Jadi saya mohon nasihatnya untuk kondisi saya yang seperti ini dari Ustadz gitu. Apakah saya harus psikolog kah atau bagaimana? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Nah, taib ya, wa jazakillah khair wa barakallahu fik ya. Wa afallahu anni wa anki ya. Wa yassarallahu kulla umurik ya. Baik, ini sebenarnya masalah yang pertama, ya, tidak anti hadapi seorang diri. Artinya bukan cuman Anda, bukan cuman anti yang menghadapi masalah ini. Di sana juga banyak, ya, para wanita, ummahat, atau bahkan juga ikhwan atau bapak-bapak yang juga mengalami hal yang sama. Ya, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Ya. Jadi mereka memiliki yang namanya inner child, ya, atau apa namanya, problem akibat dari pengasuhan, ya, atau kita sebut dengan luka-luka pengasuhan, ya, dari orang tua kita sebelumnya. Dan yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah, yang pertama, hendaknya anti bersyukur kepada Allah. Kenapa?
karena Allah masih memberikan anti kesadaran, ya, berusaha untuk memperbaiki diri, ya, dan anti berusaha untuk mengenali diri dan juga berusaha untuk untuk mengobservasi, mengamati dan melihat ada problem di dalam diri dan berusaha untuk mengobatinya, untuk memperbaikinya dalam tanda kutip ya. Dan ini suatu hal yang baik. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian, hidayah ya kepada anti. Karena di sana nggak sedikit orang-orang yang mereka malah jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak layak, yaitu kedurhakaan yang sebenarnya. Ya. Nah, di sini anti khawatir jatuh kepada perbuatan durhaka. Kenapa? Karena sudah masuk hidayah ke dalam diri anti. Kalau misalnya kita berbuat yang nggak layak kepada orang tua kita, maka kita jatuh kepada perbuatan durhaka. Ya, dan Anda khawatir, takut Anda melakukan hal tersebut. Ini berarti hidayah dari Allah. Itu bagus, itu baik. Ya, ini tanda kebaikan. Karena ternyata di sana banyak pula anak-anak yang ketika dia tersakiti, dia malah meluapkan kebenciannya kepada orang tuanya. Nggak mau ketemu orang tuanya, kasar kepada orang tuanya, ya, bahkan mencela orang tuanya. Intinya orang tuanya juga dilakukan dengan perlakuan yang nggak baik. Meskipun memang secara sunnah kauliyah ini termasuk al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan orang tersebut, ya. Jadi apa yang dia tanam itulah yang dia panen, ya. Nah, tapi ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah bedanya antara Masuk. Ya. Nah, ini kayaknya suara ini ya, bocor masih ya. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya antara seorang muslim atau muslimah yang muwaffaq ya, mendapatkan taufik ya dengan yang tidak adalah ketika dia mendapatkan hidayah, dia tahu nih Allah memerintahkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk tetap berbuat ihsan kepada orang tuanya. Sementara orang tuanya ketika dia masih kecil tidak melakukan hal seperti itu. Orang tuanya mungkin abai, lalai, berbuat buruk, senang mencela atau toxic parent lah istilahnya. Ya. Dan tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi ya anaknya. Ya. Itu akan mempengaruhi psikologis dan kejiwaan sang anak ya. Ini adalah suatu hal yang memang nggak bisa dipungkiri ya kalau terjadi ya. Tapi seorang muslimah yang muwaffaq ya, yang mendapatkan taufik dari Allah, dia akan berupaya untuk lebih mendahulukan perintah Allah dibandingkan sakit hatinya, dibandingkan kejengkelannya, dibandingkan kemarahannya, dibandingkan kesalnya dia kepada orang tuanya. Dan dia berupaya untuk memaafkan orang tuanya. Kenapa? Karena di antara suatu hal yang sebenarnya paling besar ganjarannya atau pahalanya adalah kita memberikan maaf kepada orang yang berbuat buruk kepada kita meskipun dia tidak meminta maaf kepada kita. Kita berbuat baik kepada orang yang mungkin dia nyaris tidak pernah berbuat baik terhadap kita. Tapi kita tetap berbuat baik dengan dirinya. Kenapa? Lillah, karena ingin mengharap balasan dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan unconditional love. Cinta yang tidak bersyarat, ya. Nah, memang sulit ya untuk bisa menghadirkan hal ini ya. Kecuali apabila kita berupaya ini untuk menghadirkan semua apa yang kita lakukan itu lillah karena Allah. Yaitu dengan menghadirkan bahwasanya kita hidup di dunia ini cuma sementara. Cuman sebentar saja. Dan kita hidup di dunia ini nggak lepas dari ujian-ujian dari Allah. Semakin besar ujian, semakin besar pahala dari Allah. Dan juga ketika Allah menguji kita, berarti Allah itu mencintai kita. Ya,
Sebagaimana Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila menguji suatu kaum, Allah akan mengujinya. Kemudian juga di balik ujian itu ada namanya penggugur dosa-dosa kita, dan juga akan diangkat derajat-derajat kita. Nah, mereka yang sadar dengan hal ini, ya, itu akan berusaha untuk menata hatinya, dan kemudian mereka akan berusaha untuk apa? Untuk lebih mendahulukan, ya, perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan kemudian mereka belajar untuk membasuh luka-luka yang ada di dalam dirinya. Ya, di antaranya dengan cara apa? Dengan cara memberikan maaf. Memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang tua. Ya. At-tasaluh ma'an nafsi. Berdamai dengan diri sendiri. Ini sebenarnya materi yang sudah pernah saya sampaikan sebenarnya. Nah, nanti detailnya itu bisa dicari di YouTube ya, yaitu berdamai dengan diri. Ya, nanti di YouTube-nya Mujahadah Parents Project ya. Nah, jadi insya Allah dengan kita berupaya untuk at-tasaluh, ya, berdamai dengan diri. Nah, itu juga nanti di video itu juga dijelaskan tentang bagaimana kiat-kiat dan tahapannya. Ya, insya Allah Ta'ala, selama kita berupaya untuk terus, ya, berikhtiar dan meniti jalan, ya, Allah akan berikan kemudahan. Tapi memang kuncinya adalah hati, dan ini memang paling berat. Ya, sebab kita diuji, ya, untuk berbuat baik dengan orang yang mungkin nggak berbuat baik dengan kita. Tapi kalau kita mau berpikir lagi, ya, seburuk-buruk orang tua kita, tetap orang tua itu adalah yang menjadi sebab hadirnya kita di muka bumi ini. Allah memberikan kita nikmatul hayah. Allah memberikan kita nikmat kehidupan. Dan ada sebagian salaf yang mengatakan, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia atau nikmat kepada hamba kecuali hanya nikmat hidup saja, maka itu sudah cukup untuk menjadi alasan kita bersyukur dan menghikmatkan seluruh hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Seandainya Allah hanya memberikan satu nikmat saja, nikmat hidup. Tapi ternyata Allah berikan kita begitu banyak nikmat. Ya. Nah, inilah di antara alasan kenapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Surat Luqman misalnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun ya fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taati mereka. Allah memerintahkan jangan taati. Bukan jangan lepaskan bakti, jangan berbuat baik. Tidak, hanya jangan taati di dalam perkara itu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergauli mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Karena seburuk-buruknya orang tua tetap mereka, ya, yang menjadi sebab dan punya peran hadirnya kita hadir, ya, di muka bumi ini. Tapi seringkali, ya, sebagian manusia itu tidak mengakui dan tidak mengapresiasi. Dia merasa hidupnya ini adalah suatu kesalahan, hidupnya ini adalah suatu bencana, hidupnya ini adalah suatu musibah. Dia merasa, ya, semua yang ada di dalam dirinya itu adalah keburukan, ya. Nah, ini tentunya tidak lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bersyukurlah Anda ketika Allah berikan Anda hidayah taufik, Anda tahu bahwasanya kita ini punya punya orientasi hidup di muka bumi ini, dan kita ingin mencari kebahagiaan, kita ingin mencari ketenangan, kita ingin mencari ketentraman, dan kita tahu sesuatu yang sudah berlalu tak akan mungkin bisa kita ubah lagi. Tapi Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mengubah apa yang ada saat ini, dan insya Allah kita tetap bisa menapaki jalan untuk yang ada di depan kita insyaallah taala, ya. Ya wallahu a'lam bishawab, ya. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, jazakallah khair. Ustaz, ini ada banyak nih pertanyaannya. Mau berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Kira-kira. Oh, nah, ya, ini karena saya ada jadwal khutbah Jumat di Bintaro, jadi mungkin kita buka satu lagi pertanyaan, ya. Oke, satu lagi ya Ustaz, ya. Ini sebenarnya yang dari kolom chat juga banyak nih. Kita pilih dari kolom chat saja ya Ustaz. Baik, boleh. Oke.
Ini dari Ummu Muhammad oke sebentar Ustaz. Bagaimana mengejar ketinggalan dari waktu yang telah berlalu, sementara anak yang paling besar sudah di pondok di usia remaja. Ini apa? Sebentar. Maksudnya kayak kurang paham nih. Bagaimana mengejar ketinggalan dari waktu yang telah berlalu, sementara anak yang paling besar sudah di pondok di usia remaja. Nah, baik. Kayak gitu Ustaz. Afwan. Bagaimana mengejar ketinggalan dari waktu yang telah berlalu sementara anak yang paling besar sudah di pondok usia remaja 14 tahun. Nah, ini mungkin memang pertanyaannya masih kurang lengkap ya. Karena ini mengejar ketertinggalan apa ini? Karena banyak loh sebenarnya kalau kita perhatikan ya, jangankan Anda ya, saya pribadi misalnya melihat anak saya sudah SMP itu juga banyak hal-hal yang ketinggalan sebenarnya. Ya. Dan inilah kita manusia, kita nggak bisa selalu mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan. Pasti akan ada kekurangan-kekurangan. Tapi dari situlah, dari kekurangan-kekurangan itulah kita banyak belajar. Dan kita banyak memperbaiki diri. Intinya selama Allah masih mengkaruniakan kita nafas, ya kemudian jantung kita masih berdetak, maka Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berbuat baik dan memperbaiki ya apa yang memang mampu kita perbaiki. Ya, sesuatu yang sudah berlalu, yang sudah lewat di zaman dahulu, itu adalah sesuatu yang sudah di luar dari kemampuan kita. Kita udah nggak bisa lagi merubah ya apa yang terjadi di masa lalu. Tapi kita masih punya kesempatan nih. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa memperbaiki apa yang ada sekarang, apa yang ada saat ini. Ya. Nah, karena itu kalau Anda melihat masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, maka gunakan waktu yang ada saat ini untuk memperbaiki. Ya. Nah, tentunya ketika kita melakukan perbaikan harus pelan-pelan, harus bertahap, tidak instan, tidak tergesa-gesa, tidak cepat-cepatan, ya. Nah, terus apalagi nih anak yang besar sudah di pondok. Ya, mudah-mudahan dengan keberadaan anak di pondok bisa menjadi sebab anak itu bisa menjadi anak yang soleh. Tapi tetap terus harus mengikuti anak. Maksudnya mengikuti itu ya kita cari informasi kepada pondoknya, kita tetap menghubungi anak ya di waktu memang ada kesempatan kita bisa menghubungi, kita mengunjungi, ketika liburan kita gunakan waktu liburan itu untuk family time dengan sebaik-baiknya ya. Supaya apa? Supaya mungkin kita merasa banyaknya banyaknya ketidaklekatan ya atau attachment atau bonding yang sudah mulai melemah ya. Itu kita mulai untuk menguatkan kembali gitu ya. Reconnecting istilahnya, kita berusaha untuk mengoneksi ulang ya. Dan ini juga tentunya sekali lagi ya butuh belajar, butuh ilmu. Ya, jadi nasihat saya untuk penanya dan juga untuk kita semua, bahkan juga untuk diri saya sendiri adalah terus belajar. Ya, terus kita semangat untuk menuntut ilmu, ya terutama hal-hal yang berkaitan dengan dengan islah atau perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita kerjakan ya. Nah, mungkin ini bisa saya sampaikan ya di pagi menjelang siang hari ini, dan saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya, dan tentunya yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi ya. Dan mohon maaf juga kepada para abah dan umat sekalian yang pertanyaannya tidak bisa dijawab semuanya. Ya insya Allah nanti ya di kesempatan lain ya, kita berharap Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan yang lain sehingga kita bisa bersua di kesempatan berikutnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk penutupnya saya serahkan kembali kepada moderator atau pembawa acara kita. Nah. Jazakumullah khair Ustadz. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di pekan depan. Akan ada kajian lagi dengan Ustadz Abu Salma.
Baik, afwan bagi para ayah dan ibu untuk pertanyaan yang belum bisa